Film horor religi supranatural asal Polandia ini disutradarai oleh Bartosz Kowalski. Berkisah tentang perjuangan seorang polisi yang memecahkan kasus sekte sesat di gereja terpencil di Polandia. Polisi investigator itu menembus kehidupan monastik untuk mendapatkan kejelasan hilangnya gadis muda yang tersiksa secara misterius. Biara yang terlupakan itu berdiri sejak 800 tahun lalu. Senantiasa mengamalkan kitab kuno yang membuat para biarawan menjadi gila. Akankah polisi investigator itu berhasil menangkap dalang dari hilangnya warga setempat? Berikut ceritanya. Film bermula di malam badai tahun 1957, tepatnya di dataran rendah Silesia. Kala itu pendeta Popilusko lari tergopoh-gopoh membawa bayi masuk ke dalam gereja. Bayi mungil itu diduga merupakan jelmaan dari anak iblis yang membawa benih kejahatan dalam hatinya. Bapak Popilusko membuka bungkusan berisi belati yang siap dihujamkan ke tubuh si bayi. Bekas luka sayatan di dada kiri bayi mungil itu seolah menjadi pertanda eksistensi iblis di dalam hatinya. Dari luar gereja, para polisi berhamburan menyergap dan langsung menembak sang pastor yang kedapatan menodongkan senjata tajam. Popilusko mati seketika sementara si bayi iblis berhasil diselamatkan polisi. Pada saat itu juga, kejahatan sudah menyelimuti bumi hingga gerhana bulan tampak berwarna kemerahan. Dan film pun dimulai. 30 tahun kemudian, seorang pendeta bernama Marek menuruni bus untuk menuju ke gereja kuno di daerah terpencil. Kedatangan Marek langsung disambut dengan hangat oleh kepala biara pendeta Andres. Mereka berjalan menuju ke ruang pemeriksaan pengurus gereja, Bruder David, sembari menjelaskan keadaan di sanatorium. Diketahui bahwa para pendeta yang tinggal di sana notabene dilatih untuk bisa melakukan eksorsisme dan menyembuhkan orang dari gangguan iblis. Sesampainya di ruang pemeriksaan, David langsung memberikan jubah dan koper Marek untuk diperiksa isinya. Saat menemukan rokok di koper itu, mereka langsung menyitanya karena benda itu tidak diperbolehkan ada di dalam biara. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Marek diantar masuk ke kamar peristirahatan. Pendeta Andres menegaskan jika listrik dan telepon tidak tersedia di biara. Selain itu, para pendeta dilarang keluar dari kamar saat hari mulai gelap. Sebelum pergi, Andres kembali menjelaskan jika penampakan iblis kerap terjadi di biaranya itu. Marek tak terlalu mempedulikan penjelasan Andres dan berkata jika dirinya datang ke gereja sanatorium itu dengan satu alasan yang kuat. Setelah Andres pergi, Marek bergegas mengganti pakaian. Di dada kiri Marek terlihat ada tanda goresan yang sama persis seperti bayi iblis di awal film. Rupanya, Marek adalah bayi yang berhasil diselamatkan polisi dan mendapat tugas untuk menginvestigasi gereja sanatorium itu. Di dasar koper Marek ada ruang tersembunyi yang digunakan untuk menyimpan alat investigasi. Marek membuka artikel koran yang memberitakan hilangnya beberapa wanita secara misterius. Dari desas-desus yang beredar, 8 wanita yang hilang pernah mengalami kerasukan dan dibawa ke gereja sanatorium. Siang harinya, Marek berkumpul di meja panjang bersama dengan para pendeta lainnya. Makanan yang tersaji di atas meja adalah potongan daging mencurigakan dengan kuah berwarna merah pekat. Marek sampai tak kuasa untuk menelan sajian makanan itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap menelannya dan bergegas pergi dari ruang makan. Marek berjalan untuk kembali ke kamar sembari mengamati lingkungan di sekitar biara. Meski hari masih terang, kondisi dalam biara itu selalu gelap, terlebih lagi hanya diterangi api obor. Marek terhenti melihat pasien wanita yang sedang disuapi makanan oleh pendeta. Marek pun bergegas mandi di kamarnya untuk menenangkan pikiran. Di hari yang semakin gelap, para pendeta dikumpulkan untuk melaksanakan proses eksorsisme. Wanita pesakitan yang dipaksa makan siang tadi dibawa ke sebuah ruangan dan diikat di atas ranjang. Para pendeta berdiri pada posisi masing-masing. Seorang pendeta membawa kamera untuk mengabadikan proses eksorsisme malam itu. Setelah semua siap, pintu kamar itu ditutup rapat dan ritual dimulai. And you, Satan, to depart from this innocent soul. Sembari memercikan air suci, pendeta membacakan doa hingga membuat wanita itu kejang-kejang.
Pendeta Andres kembali membacakan ayat dalam kitab suci, sementara kondisi wanita itu semakin meronta-ronta. Setelah melalui proses yang panjang, tiba saatnya bagi pendeta Andres untuk menyodorkan salib ke arah si wanita. Seketika itu salib di tangan Andres terbakar dengan sendirinya. Marek sampai tertegun melihat kejadian mistis itu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lukisan di dinding ruang eksorsisme itu sampai meneteskan cairan hitam dari mata yang terbelalak. Setelah proses eksorsisme usai, Marek kembali ke kamar untuk cuci muka dan lanjut jalan-jalan di sekitaran biara. Marek sempat terhenti di pintu ruang kepala biara untuk menyelinap masuk ke sana. Sayangnya, David mempergoki Marek dan berkata jika pendeta dilarang memasuki ruang itu kecuali kepala biara memanggilnya. Marek bergegas pergi untuk makan malam bersama. Santapan daging itu sama sekali tak masuk di perut Marek sampai harus muntah berkali-kali di kamar mandi. Bahkan gigi geraham Marek copot setelah 2 kali makan daging di sana. Di malam yang semakin larut, Marek berhasil menyelinap masuk ke ruang kepala biara untuk melanjutkan investigasi. Marek menggunakan alat pencukil kunci yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Ia sempat melihat video eksorsisme yang dilakukan oleh pendeta Andres siang tadi. Marek bergegas pergi ke ruang eksorsisme dan memeriksa kondisi kolong ranjang pasien itu. Pria itu menemukan jarum suntik bekas yang diduga digunakan untuk membius para pasien yang memberontak. Anehnya, di samping ranjang itu terdapat sebuah tombol yang bisa digunakan untuk menggoyangkan kasur ketika tombol terinjak kaki. Marek juga menemukan patung salib eksorsisme yang ternyata ada tombol untuk mengeluarkan api seperti korek api. Alat-alat eksorsisme yang ada di dalam gereja sanatorium itu lebih mirip seperti alat sulap belaka. Marek semakin curiga ada permainan jahat di balik kedok keagamaan yang suci. Pagi harinya, pendeta Piot meminta Marek untuk memimpin pernyataan tobat di depan para pendeta lainnya. Marek bergegas naik ke podium dan membacakan pernyataan tobat menggunakan bahasa Polandia. Pendeta Piot memaksa Marek untuk menggunakan bahasa Latin yang ternyata Marek tak bisa melakukannya. Piot mulai curiga dengan jati diri Marek yang sebenarnya. Kependetaan Marek pun semakin dipertanyakan. Pendeta Piot terpaksa menggantikan Marek untuk memimpin pernyataan tobat menggunakan bahasa Latin. Setelah sarapan bersama, Marek bergegas masuk ke kamarnya dan membakar artikel berita untuk menghilangkan bukti penyamaran. Marek memperhatikan kondisi di luar gereja di mana beberapa pendeta sedang memakamkan jasad si wanita. Marek bergegas pergi ke kamar wanita itu untuk memeriksa. Ternyata ditemukan genangan darah segar di lantai kamar itu. Memergoki Marek berada di sana, pendeta Piot meminta Marek untuk datang ke gereja dan masuk ke bilik pengakuan dosa. Tampaknya selama ini Piot mengetahui gerak-gerik mencurigakan Marek. Ia menjelaskan bahwa semua tindakan pembangkangan di biara akan mendapat hukuman brutal. Piot mengaku pernah mencoba untuk melarikan diri dari biara, namun tak ada jalan keluarnya. Ia meminta Marek untuk lebih berhati-hati dan bersikap dan jangan mencari cara untuk melarikan diri. Merasa terdesak, Marek akhirnya mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Ternyata Marek adalah anggota intelijen polisi yang ditugaskan untuk menginvestigasi biara di gereja kuno tersebut. Marek menjelaskan terkait kasus hilangnya 8 orang wanita yang masuk ke biara itu dan tak pernah ditemukan lagi jasadnya. Setelah kejadian matinya Bapak Papilusko, pihak kepolisian mengaku kesulitan untuk mendekati gereja. Mereka terpaksa mengirim anggota intelijen untuk melakukan investigasi tersembunyi. Marek meminta Piot untuk berkata jujur padanya. Setelah melihat rekaman proses eksorsisme, Marek yakin betul jika semua ritual itu hanya bualan semata. Piot mengakui semua itu dan berkata bahwa kepala biara adalah dalang dari berbagai trik eksorsisme itu. Kepala biara terpaksa melakukannya agar mendapat kucuran dana dari Kuria dan Vatikan. Selama ada orang yang kerasukan, maka dana akan terus mengalir ke biara itu. Kepala biara memiliki bukti saat pasien menggila dan mati dalam ritual pengusiran setan. Marek meyakini jika pasien wanita yang mati telah dipaksa meminum obat berbahaya sebelumnya. Piot berkata jika wanita yang terakhir disembuhkan telah mati dan jasadnya dimakamkan di halaman gereja.
Setelah mendapat informasi berharga dari Piotr, Marek bergegas kembali ke kamar untuk memeriksa kejanggalan dari tempat itu. Marek sampai memindahkan lemari pakaian yang menempel di dinding kamarnya. Benar saja, ia menemukan lubang di dinding yang dikelilingi cairan hitam menjijikan. Marek memasukkan tangannya ke lubang di dinding itu dan menemukan bola mata iblis. Ia segera membuang benda terkutuk itu setelah bola mata bergerak dengan sendirinya. Benda mata iblis itu adalah CCTV gaib yang bisa tahu semua kelakuan Marek di dalam kamar. Marek langsung memuntahkan darah hitam pekat dari mulutnya setelah menyentuh mata iblis. Pria itu menjadi parno dan ketakutan sendiri sampai menghancurkan bola mata iblis dengan kakinya sendiri. Malam harinya, Marek keluar dari biara menuju ke halaman gereja untuk mencari makam si wanita. Ia menggali makam itu dan membuka peti mayatnya. Tak disangka, ternyata mayat si wanita itu tak ada dalam peti. Dari belakang, David membungkus kepala Marek menggunakan kain dan menyekapnya di dalam kamar. Penjaga biara itu berhasil menemukan alat tersembunyi di dalam rosario Marek, sebuah pistol dan senter. Marek terpaksa diikat di ranjang karena kedoknya telah diketahui pihak gereja. Tak berselang lama, pendeta Andres masuk membawakan makanan dan dibantu David, ia memaksa untuk menelan potongan daging mencurigakan itu. Setiap kali Marek hendak memuntahkan makanan itu, David akan menghantam perut Marek dan memaksa untuk menelan. Malam harinya, Marek berusaha untuk melepaskan diri saat David sudah tertidur lelap di kursinya. Marek buru-buru membuka tali pengikat kakinya hingga membuat David terbangun. Mereka terlibat perkelahian sengit sampai Marek terpaksa menembak kepala penjaga biara itu. Marek menutupi tembakannya dengan bantal agar suara tembakan tak bergema. Dengan menggunakan senter miliknya, Marek pergi ke dapur untuk memeriksa daging apa yang disajikan untuk para pendeta. Dalam wajah besar tampak potongan daging yang melimpah lengkap dengan gigi manusia di dalamnya. Marek bergegas membuka ruang penyimpanan makanan dan ternyata dipenuhi dengan tubuh wanita yang sudah dipotong-potong bagian dagingnya. Pendeta Piotr menghampiri Marek dengan pura-pura terkejut melihat potongan tubuh manusia di ruang penyimpanan makanan. Sebelum Marek menembak Piotr, pendeta itu mengajak Marek untuk pergi ke perpustakaan gereja. Di sana, Piotr menunjukkan kitab kuno yang menjelaskan siapa jati diri Marek yang sebenarnya. Piotr menunjukkan gambar bayi iblis di mana gerhana bulan merah menjadi tanda lahirnya sang terpilih. Dalam kitab itu disebutkan bayi iblis yang baru lahir harus segera dibunuh karena jika tidak, sang terpilih itu akan memakan 7 dosa dan meminum darah murni. Sang terpilih akan berubah menjadi iblis hingga dunia kiamat. Piotr menegaskan jika Marek adalah bayi iblis yang terpilih. Marek menolak mentah-mentah pendapat Piotr sembari berkata bahwa dirinya adalah polisi, bukan bayi iblis seperti dalam kisah dongeng kuno. Piotr mencoba meyakinkan Marek jika para pendeta biara itu hendak menumbalkan tubuh Marek untuk membangkitkan sang iblis. Piotr mengajak Marek untuk lari melalui lorong bawah tanah yang tersembunyi. Marek masih curiga dan tidak percaya dengan perkataan Piotr. Pendeta muda itu membuka jubahnya di mana bekas luka cambukan tampak di sekujur badan. Ia berusaha meyakinkan Marek jika Piotr ada di pihak yang benar. Karena terowongan itu mengarah keluar gedung, Marek dan Piotr segera melewati ruang bawah tanah yang panjang dan gelap. Setelah berjalan beberapa lama, tiba-tiba dua orang berjubah merah memukul Marek sampai pingsan. Ternyata Piotr berada di pihak pendeta sesat dan menjebak Marek agar ikut dengannya. Tubuh Marek diikat kencang dan disalib. Andres menjelaskan jika mereka sudah sejak lama mengintai keberadaan Marek sang terpilih, yaitu si bayi iblis. Pihak gereja sesat itu menyogok aparatur negara untuk memberikan tugas investigasi pada Marek dan masuk ke dalam biara. Andres membisikkan jika iblis bukan makhluk yang jahat, namun manusialah yang biadab dan pantas dihukum. Di lorong bawah tanah itu terdapat sumur yang merupakan pintu gerbang ke neraka atau hellhole. Biara itu sengaja dibangun di atas sumur selama 800 tahun lamanya. Para anggota sekte sesat itu telah menunggu lama untuk menantikan ritual besar kebangkitan iblis.
Setelah ritual usai, iblis akan merasuk ke tubuh Marek dan tatanan baru akan menguasai dunia di bawah perintah iblis. Para pendeta itu dijanjikan akan menjadi rasul-rasul baru di bawah naungan iblis. Sebelum ritual dimulai, seorang wanita yang difitnah kerasukan sengaja didatangkan untuk menjadi tumbal darah murni. Segera rambut wanita itu disingkap dan lehernya dibelah agar darah murni mengalir deras. Para pendeta mulai mencicipi sajian darah segar itu seteguk demi seteguk. Sembari membaca mantra, Andres menuangkan darah murni ke dalam tubuh Marek. Doa pemanggilan iblis diteriakkan dengan kencang sementara Marek merasakan kesakitan di sekujur badan. Veni ad nos Domine. Karena iblis tak kunjung datang, Andres merasa ada yang salah dengan ritual mereka. Piotr membuka kembali kitab itu dan berkata jika di dalamnya hanya berisi catatan dari 800 tahun lalu. Merasa frustasi dengan ritual yang tak membuahkan hasil, Piotr meminta rekan-rekannya untuk kembali ke kamar masing-masing. Khawatir polisi menyergap biara mereka, Piotr terpaksa menghunus pisau ke perut Marek hingga pria itu tak bernyawa lagi. Tubuh Marek dibuang ke dalam sumur dan ritual pun bubar. Selang beberapa jam berlalu, Andres tampak bersantai di ruang kerjanya sembari menikmati rokok dan minuman keras. Ia sampai tak menyadari jika patung salib di seluruh dinding gereja berputar dan terbalik dengan sendirinya. Andres justru mabuk berat menari sendiri di kamar sembari mendengarkan radio. Tak berselang lama, Piotr datang membaringkan tubuh Andres ke atas ranjang. Pria tua itu masih tak terima karena dirinya belum berhasil menjadi rasul iblis. Sebagai wakil kepala biara, pendeta Piotr tampak menyesal atas kegiatan ritual malam itu. Andres tertidur dengan kondisi kecewa berat dan patah hati. Anehnya, Piotr membekap wajah kepala biara itu menggunakan bantal hingga tewas. Pagi harinya, para pendeta sudah sangat sibuk mengumpulkan sisa potongan tubuh manusia dari 7 tumbal yang disimpan di dapur biara. Mereka membakar semua mayat itu untuk menghilangkan barang bukti. Piotr mulai membuat sandiwara. Ia mengumpulkan semua pendeta di kamar kepala biara dan mengaku menemukan tubuh Andres tak bernyawa. Pendeta Anthony sebagai tetua biara mengatakan bahwa Piotr kini resmi menjadi kepala biara menggantikan Andres. Di waktu yang sama, Marek yang tak bernyawa di dasar sumur bisa bangkit lagi setelah lalat dari hidung Andres masuk ke hidungnya. Marek yang berusaha bangkit justru merasakan sakit yang tak terkira hingga tubuhnya berubah wujud. Setelah menerima tahta tertinggi sebagai kepala biara, Piotr memimpin jalannya proses pemakaman pendeta Andres di gereja. Dalam prosesi pemakaman itu, tubuh Piotr tiba-tiba melayang ke udara dan lenyap begitu saja. Serangga mulai berhamburan keluar dari balik meja altar. Tangan iblis mencuat dengan kuku panjangnya berjalan membusungkan dada. Para pendeta yang melihat iblis itu sangat ketakutan dan berlari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Iblis dengan kekuatan supranatural itu membungkam para pendeta hingga mereka tak bisa bergerak lagi. Bahkan patung salib Yesus bisa bergerak seperti makhluk hidup pada umumnya. Iblis bercula itu membuat salib terbalik dari tubuh para pendeta sesat penyembahnya. Bahkan tak hanya pendeta, para pasien di biara itu turut terjungkil membentuk salib terbalik. Secara ajaib, iblis Dajjal itu menumbuhkan bunga hingga bermekaran indah di tengah musim dingin bersalju. Pohon tua yang telah mati di depan gereja turut berbunga dan berbuah lebat. Si iblis bersiap mengakhiri dunia dan membawa kiamat besar seantero jagat raya. Langit mulai terbelah hingga bumi terburai isinya dan film pun berakhir. Dengan gaya cerita dark, absurd, dan surrealis, film ini jelas akan membuat penonton tercengang melihatnya. Setiap adegan dibuat dengan sangat baik dan terlihat menyeramkan. Tanpa banyak dialog yang ditonjolkan, film ini mampu melekatkan makna pada apa yang ditampilkan di layar kaca. Secara keseluruhan, film bergenre horor noir satu ini sangat direkomendasikan.